Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. As-saniyatu husnul khuluq. Adapun yang kedua yaitu akhlak yang baik. Fala tashab man sa'a khuluquhu. Maka janganlah bersahabat oleh kamu dengan orang yang buruk oleh akhlaknya. Wa huwa alladzi la yamliku nafsahu indal ghadabi wasyahwati, yaitu orang yang tidak bisa menahan akan dirinya ketika marah dan adanya syahwat. Wa qad jama'ahu al-Qamatu al-Ataridi rahimahullahu ta'ala fi wasiyatihi li ibnihi lamma hadarathul wafatu. Dan sungguh menghimpun akan akhlak yang baik oleh Sayyidina Al-Qamah Al-Ataridi rahimahullah pada wasiat beliau kepada anak laki-lakinya beliau tatkala datang pada beliau oleh kematian. Faqala, maka berkata oleh Al-Qamah, ya bunayya idza aradta suhbata insani fashab man idza khodam tahu sonaka. Wahai anakku, apabila menghendaki oleh kamu akan berteman dengan seorang manusia, fashab, maka bertemanlah oleh kamu man dengan orang, idza khodam tahu, apabila berkhidmat oleh kamu akan orang itu, sonaka, maka menjaga ia akan kamu. Wa in sahibtahu zanaka, dan kalau mempergauli kamu akan dia, maka menghiasi dia akan kamu. Wa in qa'adat bika mu'natun manaka. Wa in qa'adat, dan jikalau duduk yakni menurun, tidak ada denganmu oleh biaya, manaka, maka membiayai ia akan kamu. Ishab man idza madatta yadaka bi khairin maddaha wa in ra'a minka hasanatan addaha wa in ra'a minka sayyi'atin saddaha. Ishab, bertemanlah kamu dengan orang yang apabila mengulurkan kamu akan tanganmu dengan kebaikan, maddaha, maka mengulurkan ia akan kamu, akan tangannya. Wa in ra'a minka hasanatan, kalau melihat ia dari engkau akan kebaikan, addaha, maka menyebut-nyebut ia akan kebaikan. Wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha, kalau melihat ia dari engkau akan keburukan, maka menutupi ia akan keburukan itu. Ishab man idza qulta saddaqa qaulaka, bertemanlah kamu dengan orang yang apabila berkata oleh kamu, maka membenarkan ia akan perkataanmu. Wa idza hawalta amran amaraka. Wa idza hawalta, apabila mengurusi oleh kamu akan satu perkara, amaraka, maka menjadikan pimpinan ia akan kamu. Wa in tanaza'tuma fi syai'in atharaka, kalau berselisih oleh kamu berdua pada sesuatu, maka mendahulukan ia akan kamu. Wa qala Aliyun wallahu a'lam. Saudara sekalian yang mulia, kita hendaklah berteman dengan orang yang perangainya bagus, yang akhlaknya bagus.
Kalau kita bergaul dengan orang akhlaknya bagus, kita bakal ke bawah berbudi bagus. Itu begitu. Karena itu kata Imam Ghazali, fala tashab man sa'a khuluquhu. Jangan berteman dengan orang yang akhlaknya buruk. Jadi kita harus pandai memilih teman. Teman, begitu. Memilih teman. Begitu. Milih teman. Begitu. Jangan berteman dengan orang yang akhlaknya buruk. Belajar males, pengennya tidur mulu, disebutnya pelor, nempel molor, begitu. Ketemu bantal, udah langsung 5 watt aja. Nah, kita harus berteman tuh dengan orang yang budinya luhur. Sopannya tinggi. Sebab tidak ada kebaikan di dalam berteman dengan orang yang akhlaknya buruk. Ini kalau teman begini. Maunya dia kita ikut, maunya kita juga kudu ikut. Itu namanya teman. Teman maunya dia doang. Kata dia, "Bang, yuk main bola." Ah, siap. Kita main bola. Gitu, ikut. "Bang, yuk mancing." Siap, kita ikut. Wong teman. Walaupun kita nggak bisa. Nah, suatu saat karena kita biasanya ratiban, kita ajak, "Bang, ratiban yuk." Waduh, sorry gua repot. Ini namanya bukan teman. Sekedar kenal aja. Loh, maunya dia, kita mau. Masa maunya kita, dia nggak mau. Namanya bukan teman yang baik. Begitu, teman yang baik ketika dia mau, kita ikut. Ketika kita mau, kudu ikut. Itu enggak. Kalau begini sekedar kenal saja. Enggak boleh dijadikan teman. Sohib gitu, teman akrab disebut. CS kata. Jangan. Begitu. Carilah kita teman. Gitu. Teman itu harus yang pintar-pintar. Saya dari dulu, mondok. Saya nanya sama Pak Yainya, begitu. Pak Yai, di mana blok yang pintar-pintar? Nah, saya pengen di situ. Jadi saya paling bodohnya. Belajar sama dia. Bergaul sama yang pintar-pintar. Tua, suruh masak, nggak apa-apa. Yang penting diajarin ngaji. Jadi ngajinya banyak. Ngajinya diajarin temen mulu. Karena punya temennya pintar-pintar. Jadi enak. Jadi ngaji jadi banyak. Karena berteman sama yang pintar yang akhlak-akhlaknya baik. Begitu. Sama yang tua-tua. Begitu. Karena itu, kata Imam Ghazali ini, kalau pengen kita mengenal akhlak baik, dulu ada seorang ulama besar. Namanya Alqamah Al-Ataridi. Namanya Alqamah Al-Ataridi. Alqamah Al-Ataridi punya anak namanya Imran. Punya anak. Dia bilang sama anaknya waktu mau wafat, nih namanya orang tua yang baik. Gitu. Jadi mau wafatnya ngasih wasiat. Wasiatnya yang manfaat. Waktu Alqamah mau mati, Alqamah nasihati sama anaknya yang baik-baik. Begitu, nasihat. Gitu. Jangan asal, itu nasihatnya asal. Tong, kalau gua mati, tuh tanah tuh yang samping masjid tuh jangan dijual. Emang apa tanah orang? Itu sih asal. Emang juga begitu. Tanah orang mau jual aja dia. Gitu, itu kagak benar. Ini nasihat yang manfaat kayak Nabi Yakub alaihi salam, ma ta'buduna mim ba'di.
Anda mau ibadah kayak apa kalau saya mati? Inilah Alqamah anaknya. Dia bilang begini nih, kata Alqamah nasihat. Dan nasihat ini penting. Kudu ditaruh di otak, di-share, dijadikan status sama kita. Apa nih? Kata Alqamah, ya bunayya, idza aradta suhbata insan. Anakku, kata Alqamah, bila Anda mau berteman dengan seseorang, Abah mau nasihatin milih temannya. Cari teman nih. Kalau kamu mau berteman, sepeninggalnya Abah, carilah teman yang punya kriteria khusus. Yang mana? Satu, fashab man idza khodamtahu sonaka. Berteman dengan orang yang kalau kita, kata Alqamah yang anaknya, kamu anakku, kalau berteman, pilihlah teman yang kalau kamu membantu dia dengan ucapan atau perbuatan, maka dia jaga kehormatanmu, jaga hartamu, jaga diri jiwamu, kehormatanmu. Kalau kamu berteman, begitu, berteman. Pilih teman kalau kita kerja, nih sama dia di perusahaan, di warungnya, dia jaga kehormatan kita, jaga jiwa kita, nggak dibunuh, begitu, nggak diculik, jaga daripada harta kita, nggak dicurangin kita. Itu satu. Wa in sahibtahu zanaka. Kalau kamu bergaul terus sabanari dengan dia, maka dia mendandani perilakumu menjadi lebih bagus. Ibadahmu jadi lebih bagus. Ibadahnya menjadi lebih bagus. Bergaul. Begitu, bergaul. Biar gampang nih, kalau teman-teman kita nih, as-siddiqiyah nih, bergaul dengan pedagang gitu ya, pengusaha. Nih ilmunya, nanya sama dia, minta ilmu dagang. Minta ilmu dagang. Bang, bagaimana cara berdagang yang benar? Marketingnya bagaimana? Tuh begitu, minta ilmunya. Jangan minta duitnya, namanya minta kailnya. Jangan minta ikannya, salah. Jangan. Saya ini tahadus bin ni'mah, bergaul dengan banyak orang, termasuk yang kaya-kaya. Ampe niari ono santren, ampe niari boleh tanya semua orang, tanya Taufik ya, ada nggak yang kaya-kaya saya datengin rumahnya, saya tangisi, bang, ayo dong, semen 100 sak ini, ayo dong. Insya Allah ampe niari dan mudah-mudahan ampe kiamat, ampe mati saya. Enggak mau. Tapi minta ilmunya iya. Minta ilmunya. Kalaulah dia dagang besi, bang, saya mau beli besi. Kalau pengennya saya dikasih diskon. Enggak pengen gratis, tapi pengennya diskon. Begitu. Daripada ama orang lain aja saya beli, kan mendingan nama teman majelis belinya. Begitu. Nah, ini diantara rahasianya. Kita kata dia, nih Pak Yai modalnya sekian, ya udah bayar modal aja dah. Begitu. Nah, itulah yang kita minta.
Jadi itu. Tapi tidak minta gratis sampai detik ini. Semuanya bayar. Mau kusen, mau apa. Saya ndak ada. Kalau sama yang main tanah, bang, bagaimana ilmunya abang dagang nih? Saya memintanya ilmu aja, ilmu begitu. Sampai ama maling, minta ilmu. Kata maling, kalau malam melek, oh berarti saya juga kudu melek, bukan kudu nyolong. Ngambil yang bagusnya. Itu mau kudu maling, kudu nyolong juga, bukan. Maling tuh kalau malam melek. Kata maling nih, kata dia bilang begini, berkah nih malam, nggak ketahuan, berkah. Jadi maling tuh ngerti kalau malam tuh bawa berkah. Jadi saya juga kalau malam melek, begitu melek malam, bukan kalau malam nyolong, bukan. Jadi ngambil yang bagusnya ngambil. Itu begitu. Anjing aja begitu kalau malam melek anjing. Coba lihat tuh film horor tuh. Siang apa malam tuh? Iya malam. Anjing aja malam melek. Masa kita malamnya ngorok mulu. Kayaknya ama anjing tinggian. Anjing aja melek. Maka kita juga malam kudu melek. Benar juga kata Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Malam meleklah. Begitu. Ngambil yang bagus-bagusnya aja. Bagusnya. Begitu. Tuyul aja saya contoh. Tuyul tuh bagus. Masih kecil kagak nyusahin. Tuyul. Iya nyari duit sendiri dia tuyul. Enggak nyusahin. Enggak. Begitu. Itu tuyul. Kan bagus enggak itu? Bagus. Apalagi ya. Sundel bolong. Itu biar kata begitu. Tampilannya dia sederhana. Sederhana. Itu kayak begitu. Jadi apa aja ambil yang positifnya. Wa in sahibtahu zanaka. Kata Alqamah kepada anaknya, kalau kamu bergaul sama dia siang malam, maka dia menghiasi dirimu. Ibadah kita meningkat, semangat hidup kita meningkat. Begitu. Bergaul tuh. Bergaul. Wa in qa'adat bika mu'natun manaka. Kalau kamu ngalamin kesusahan, didongengin, dia bantu. Tuh bergaul tuh begitu. Wa in qa'adat bika mu'natun. Kalau biayamu duduk, maknanya kita lagi susah, don. Dia dongeng, dibantu nih. Begitu. Usaha saya menurun, baik nih disuntik apa tuh namanya, modal. Nih modal. Kayak begitu tuh. Bergaul sama kayak begitu. Kalau kita ngalamin lagi don, dia bantu. Dia bantu. Itu kalau bergaul tuh kayak begitu tuh. Dia bantu. Begitu. Kalau kita lagi susah. Itu kita lagi susah, diketok pintunya. Tok. Bilang, bapak nggak ada. Bilangnya bapak nggak ada. Gitu kata anaknya, kata bapak nggak ada. Tuh gara-gara bodoh kata bapak nggak ada. Bapaknya ada, oh berarti ada nih. Tapi kata bapak bilangnya kagak ada. Tuh gara-gara yang pertama tuh bergaul sama yang akalnya kagak cerdas tuh yang pertama tuh. Salah dia. Bergaul tuh sama yang cerdas. Tiga kata Al-Qamah. 4 ya. 4. Ishab man idza madatta yadaka bi khairin maddaha. Bertemanlah dengan orang yang kalau kamu mengulurkan kebaikan sama dia, membantu dia, mengulurkan kebaikan kepada dia, mana ini lanjutannya itu, maddaha. Begitu. Dia memberi juga, membalas juga. Kita bertemanlah dengan orang, kalau kita baik sama dia, kata Al-Qamah anaknya, dia juga baik sama kita. Begitu baik sama
kita. Kalau kita baik sama dia, mengulurkan kebaikan nama dia, dia juga mengulurkan kebaikan sama kita. Tuh begitu. Namanya enggak pengen digigit, apa namanya? Menggigit mau, digigit. Nah, ini enggak benar. Jangan bergaul tuh sama begitu tuh, enggak mau. Begitu. Payah tuh yang kayak begitu tuh. Enggak benar nih. Kalau kita berteman, wa in ra'a minka hasanatan, kalau dia engkau berbuat baik, ada kebaikan, dia disebut-sebut kebaikanmu. Begitu. Kita lomba juara 1. Dia dengar, dia dongengin. Oh, teman saya tuh juara 1. Tuh namanya teman tuh. Begitu, teman. Kita lomba juara 1, kata dia. Itu mah kebenaran aja. Itu bukan teman tuh. Gitu, bukan teman. Orang temannya berhasil, dia marah-marah. Ini nggak bener nih. Nah, ini namanya disebut ngiri. Kalau yang ketemu yang kayak begini, kita nganan. Biarin dia ngiri sendiri. Jangan kita dia ngiri, kita ngiri, Bang. Bener nggak Bang RT? Begitu. Kalau dia ngiri, kita ngiri, konvoy. Kita nganan. Begitu, nganan. Begitu, dia ngiri, ayo kita nganan dah. Wa in ra'a minka sayi'atan, kalau dia melihat kita ada kesalahan, ditutup. Itu begitu. Ditutup, diam. Kalau kita ada kurang, jangan begitu. Itu adalah tindakan yang salah. Kita harus terima kasih. Jangan sampai kita sakit dibilangin sama dokter, ini badanmu ini sakit, lambungmu bermasalah. Kurang ajar lu pakai dongeng-dongengin. Ya kagak sembuh kita. Kita harus terima kasih sama teman kita yang tahu kita ada kekurangan, lalu ditutup, dirapihin, dikoreksi, dibenerin. Kita harus terima kasih. Terus mana lagi? Ishab man idza qulta saddaqa qaulaka. Bertemanlah dengan orang yang kalau kita berbicara, dia benerin omongan kita. Enggak ngebully. Ada orang tuh mau ngebully. Itu yang model begitu, enggak benar tuh. Begitu, enggak benar. Kalau kita ngomong, dia percaya sama kita. Itu mau kagak. Begini dia bilang, Bang, kita ini kan satu alma mater. Dulu kan SD-nya sama. SMP-nya sama kita. Nah, saya ini mau nyalon dewan. Bagaimana? Kata hadirin, cakep, bagus. Ya, kalau bagus saya terus nih. Bagus. Udah keluar pret yang kayak begitu. Nah, ini yang kayak begini nih. Jangan berteman nih. Di depan enggi, di belakang enggak. Di belakang enggi, di belakang enggak. Wah, payah kayak begini nih. Kalau ente nyalon dewan, tanya, ada orang datang, saya punya jiwa 1000. Ya 1000, mana datanya? Pokoknya ada aja, dia kagak jelas kayak begitu mah. Kayak begitu, pada dilihat di benda, itu sih 1000 kuburan. Kalau di benda bener nggak? Wah, kagak bener ini, datanya di kuburan. Ini nggak bener nih yang kayak begitu. Kamu udah kagak bisa milih yang kayak begitu. Kalau kita bertemanlah dengan orang, kalau kita ngomong, dia bantuin kita. Kemudian mana lagi? Wa idza hawalta amra, kalau kita punya ide, gagasan, maka kita dijadikan pimpinan. Begitu. Jadi kata Alqamah, kalau Anda punya gagasan cakep, maka gagasanmu kamu dijadikan pimpinan. Itu bagus karena punya gagasan. Begitu. Yang kayak begitu boleh berteman. Begitu boleh berteman. Begitu. Boleh. Begitu. Boleh berteman. Ini cara hidup. Ini ente jadi pada pengurus, kan ada yang pengurus masjid yang ngaji, ada pengurus musola. Nih, saya ajarin. Kalau kita jadi panitia, jadi pengurus, itu jadi pengurus tuh. Kita berteman nih.
Nah, kita harus cantik ngomongnya supaya kita rapi. Jadi ada namanya usul, ada namanya usil. Beda dikit tuh, doma sama kasroh. Usul sama usil. Beda doma sama kasroh. Bener nggak? Begitu. Jadi ini contoh hidup. Ini kayaknya musalah begitu nih namanya nih. Hah? Asidikiyah. Ini kayaknya kurang bagus nih kusennya, catnya. Yang bagus warnanya hijau. Catnya itu bagus tuh hijau tuh, hijau kata dia. Kan seragam kita hijau kata dia gitu. Jadi warnanya hijau. Nih yang ngomong begini nih, kita jangan bantah. Kita harus iya aja, cakep. Idenya bagus. Saya mau tanya, berapa kaleng ente nyumbangnya? Begitu. Saya siap 100 kaleng. Begitu. Itu baru namanya usul. Kalau ngomong doang, usil namanya. Ngomong doang. Jadi pegel. Yang kayak begitu. Jadi capek. Begitu. Saya tidak. Nah, saya nih dalam hidup. Dulu gambar ini nih gambarnya hijau. Gambarnya hijau, bukan coklat sama kuning. Hijau sama putih. Itu gambar set plan, set pembangunan. Hijau. Kata teman kita, yang bagus warnanya coklat. Berapa kaleng? Saya siap sekian kaleng. Nggak apa-apa. Jadi kan ringan ya kan? Ringan, bener nggak? Iya, kayak begitu. Tapi kalau bagus penceramanya si Anu bagus kita. Oke. Ente nyumbang berapa? Kagak. Ya itu nyusahin sama ketua panitia. Bener nggak? Ya, bener nggak? Begitu. Jadi puyeng. Akhirnya dijelekin ketua panitianya, payah loh. Begitu dia ketua panitia jadi puyeng. Salah dia, salah. Maka sampai detik ini kalau kita ngadain acara besar majelis, nggak ada yang berani nanya itu penceramanya siapa, kagak berani sampai sekarang karena bakal ditanya ente mau begitu, pasti dia kagak berani sampai sekarang gitu. Nggak ada yang berani nanya, dari mana aja nggak nanya, yang nanya pasti bakal ditanya ente mau yang bagus yang ceramah si Anu, ente datengin gitu. Waduh, kagak bisa. Kalau kagak bisa jangan nyusahin namanya. Itu namanya usil. Kalau usul tuh nolong. Nah, kata yai kita nih Alqomah nih, wa idha hawal ta'amron amaroka. Kalau punya usul, kita paling duluan. Usul tuh begitu. Usul kasihan saya sama Pak RT nih. Bener aja masih disalahin, apalagi salah. Bener nggak? Tuh begitu. Itulah begitu nasibnya ngurus masyarakat. Ya begitu. Nah, mana lagi? Wa in tanaza'tum fi syai'in, kalau berselisih pendapat. Selisih pendapat nih, ini bilang A, ini bilang B. Begitu bagaimana? Dia mementingkan kepilihan kita. Jadi kata Alqomah anaknya, kalau kamu berselisih pandangan sama dia, pandanganmu yang dipilih, itulah kita berteman sama dia. Ini lagi ribut dua orang, sini pengen milihnya Anies, sini pengen pilihnya Muhaimin. Udah, silakan aja, begitu ya, kayak begitu. Jangan dilarang, udah pilih aja, begitu, kayak begitu. Suka-suka dia dah, begitu, kayak begitu. Jadi nggak ribut, jadi kagak ribut. Kalau kita berteman, pilihlah teman yang bisa nolongin kita. Itu begitu. Biar kita tinggi derajatnya. Singkatnya yang pertama, bertemanlah dengan orang yang berakal cerdas. Itu satu. Dua, bertemanlah dengan orang yang akhlaknya baik. Akhlaknya baik, itu membawa makanan diumpetin di lemari, ampe dimakan semut, begitu. Apa dimakan semut? Ayo, kata yang atunya, mampus lu, begitu jadinya. Ini kagak bener nih,
Kalau kita berteman, bertemanlah dengan orang yang budinya luhur, biar kita tertarik berbudi luhur. 2, masih ada 3 lagi, gitu. 3 lagi nih, nanti aja, gitu, nanti aja, begitu. Wallahu a'lam. Tapi 2 minggu akan datang, tanggal berapa ya? Siapa yang pegang HP? Oh, 2 minggu akan datang 24. Oh, 24. Aman dah. 24. 24. Baik. Segini aja kajian kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nanti masih 3 lagi. Jadi kita kajian kita 2 dari 5 syarat pertemanan. Mudah-mudahan Allah berikan kita teman yang baik, yang bisa nolongin kita di dunia, nolongin kita di kubur, dan nolongin kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.